become justice. Jadi artinya kalau mau cari keadilan itu harus viral. Viral dulu. Ya, viral dulu baru ada keadilan. Nah, itu sekarang. Dan kita berharap di Sumatera Selatan atau khususnya Palembang nggak kayak gitu dong. Nggak dong. Ya, karena di Palembang ini beda loh, di tempat-tempat lain. Coba dikatakan, nak kemana? Ada gawe. Ada gawe. Nak kemana? Ada Jadi orang Palembang tuh banyak gawe. Jadi mereka sempat mikir dulu. Sempat. Jadi kalaupun ada masalah-masalah apa, dia kan lebih mengutamakan gawe. Gawean dia. Gawean dia. Itu lagi. Oke. Jumpa lagi di podcast kami di Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Kita berbincang di secangkir air putih. Oke. Kita kedatangan tamu-tamu istimewa. Di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, dua tamu saya ini tidak asing lagi. Beliau di sebelah kanan saya ini adalah Mr. Soki, pengacara senior dan cukup ternama di Kota Palembang. Sebelah kiri saya ini adalah Mr. Albert, pengacara muda yang saat ini sedang naik daun dengan kasus-kasus perkara-perkara besar yang dia tangani. Bung Albert, kami akan berbincang tentang situasi ketertiban dan keamanan di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Hadir selain pengacara senior, beliau juga adalah seorang ketua Pokdar Kantikmas. Beliau juga seorang ustadz, Guru ngaji. Oke, kita bicarakan tentang ketertiban dan keamanan di Sumatera Selatan. Karena ini adalah tahun politik. Saya langsung ke Mr. Soki. Mister, Ya. bagaimana pandangan Mister terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang? Baik, saya coba jawab. Kalau berbicara Palembang, sebenarnya kalau Palembang ini mempunyai historis tersendiri. Beda dengan daerah-daerah lain. Kalau daerah-daerah lain, seperti Jakarta lah kita anggap. Jakarta, Surabaya, Medan, bahkan mungkin ya di Bandung. Semuanya pendatang-pendatang. Dan juga kita juga di Palembang juga pendatang. Banyak pendatang. Tetapi pendatang di Palembang beda dengan pendatang. Karakternya beda. Karakter berbeda. Jadi kalau kita bicara masalah kondisi situasi di Palembang, kita boleh katakan zero konflik. Selama ini zero konflik. Dan juga kalau saya mau bicara, kita narik ke belakang tahun berapa tuh? 98 ya? Ya, 98 itu, kalau nggak salah saya monitor itu Palembang ini terakhir terjadinya kerusuhan itu terakhir. Jadi, tetapi demikian, yang nama juga sekarang ini kan tahun 2023 nih. Karena pengaruh medsos. Ya, tahun 2024 nanti ini lebih seru lagi. Lebih seru. Saya juga kan banyak kelompok yang begitu ya, yang di WA itu. Yang fanatismenya luar biasa. Banyak, luar biasa. Jadi sebenarnya saya juga kalau baca-baca juga saya khawatir. Juga. Tapi saya meyakini karakter orang-orang Palembang tetap. Tapi kan kalau bicara tahun 98 ke atas itu kan kita belum kenal dengan medsos. Ya. Artinya informasi belum sederas sekarang. Dan berita-berita bohong, hoak itu belum tersebar. Nah kalau sekarang ini potensi itu, kalau Mister sendiri melihat, ada tidak potensi itu terjadi? Kalau bicara potensi kan tetap ada. Tetap ada potensi. Tapi sepertinya kalau khusus untuk Palembang, sepertinya orang-orang bisa menahan diri. Ya, karena di Palembang ini beda loh, di tempat-tempat lain. Coba dikatakan, nak kemana? Ada gawe. Nak kemana? Jadi orang Palembang tuh banyak gawe. Jadi mereka sempat mikir dulu. Sempat. Jadi kalaupun ada masalah-masalah apa, dia kan lebih mengutamakan gawean dia. Itu lagi kira. Oke. Sekarang kita ke Bung Albert. Bung, sebagai praktisi hukum, Bung sering berjumpa dengan masyarakat, baik kelang bawah atas. Apa pandangan Bung tentang Sumatera Selatan dikaitkan dengan ketertiban dan keamanan, khususnya Kota Palembang? Iya, kalau kita berbicara ketertiban dan keamanan di Kota Palembang ini, ya intinya kalau selagi itu bisa dikoordinir oleh garda terdepan seperti RT atau misalnya kayak ada Popda Kamtipmas ini, itu rata-rata bisa aman karena warga Palembang ini pada umumnya kompak. Kalau kompak dan banyak pegawai, kata Mister tadi. Kata Mister Soki tadi kan. Banyak gawe, banyak loka. Selagi dia biasanya di suatu daerah itu orangnya kompak. Jadi selagi kita bisa menertibkan itu melalui garda-garda terdepan seperti itu tadi,
Jadi civil society harus berperan. Sangat minim untuk terjadinya konflik. Sangat minim untuk terjadinya itu. Apakah Bung Albert sendiri dalam menanganin perkara-perkara atau dalam menjalani aktivitas ada bahasa-bahasa sumbang yang memungkinkan untuk terjadinya bahwa nanti dipelemakan seperti ini di tahun politik ini? Oh, itu yang jelas pasti ada. Pasti ada. Apalagi di tahun politik. Di tahun politik. Kan kalau tahun politik ini konfliknya pasti tinggi antara pendukung yang ini, pendukung yang itu pasti akan. Artinya kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi potensi konflik yang besar. Kemungkinannya. Kemungkinannya begitu. Tapi kan kalau kita lihat, kita sebagai milenial lah bisa dikatakan aktif dalam sosial media, itu sekarang orang itu udah lumayan pinter ya. Jadi bisa memilah mana ini berita yang hoax, mana berita yang benar, kayak gitu. Artinya filternya sudah banyak. Justru yang nggak ke filter itu adalah orang-orang yang usianya rentan, yang mudah percaya dengan informasi-informasi itu yang rentan. Kalau contohnya apa tuh yang rentan tuh? Seperti apa tuh? Misalnya di atas usia 50 tahun ke atas, itu lebih rentan. Lebih rentan untuk terprovokasinya secara melalui informasi. Misalnya ini ada yang bilang ini begini, misalnya apalagi di tahun politik kan misalnya salah satu pasangan itu ada yang nggak bagus dan misalnya diburuk-burukin itu jatuh lebih percayanya yang di usia rentan. Berarti yang sudah pensiun kali ya? Yang pensiun, yang kerja komunikasi dan informasinya terbatas karena terbatas itu ya. Ya, dan dia meyakini hal-hal yang kemarin waktu dia masih muda. Masa dia tuh beda sudah sebenarnya dengan masa sekarang. Ya. Oke. Lain dimensi. Oke. Mr. Soki. Ya. Ini kan sangat sangat apa juga kita khawatir juga nih kalau ada disinformasi ini kalau menurut Bung Albert tadi. Apa sebenarnya harus dilakukan oleh pihak keamanan kalau Mister yang bermitra selama ini dengan pihak kepolisian? Apa sebenarnya saran dari Mister? Tapi jujur ya begini kita, karena di Indonesia ini mayoritas orang Islam, ya kan. Jadi sepertinya hal-hal yang seperti disampaikan oleh rekan kita tadi, Bung Albert tadi, ini biasanya bermuara dari hal yang kecil, misal ya, maksudnya tempat kelompok-kelompok terkecil, tempat-tempat ibadah, dan juga biasanya penyampaian juga kadang-kadang ya seperti disampaikan tadi kan, itu hoax, tapi cepat diyakini oleh mereka, karena mereka tuh lebih meyakini feeling mereka, perasaan mereka daripada realita. Nah itu. Jadi dalam hal ini kita harus pemuka-pemuka agama itu harus memberikan pemahaman betapa pentingnya kita menjaga persatuan. Ya, benar. Jadi di sana lah yang pertama. Artinya pihak aparat keamanan dalam hal ini harus banyak berkomunikasi dengan tokoh-tokoh agama. Saya juga melihat ini khususnya di Bimas itu, di Bimas itu di baik itu di daerah-daerah atau di Polda itu sepertinya yang jadi ya pemimpin itu sebenarnya orang-orang religius semua. Religius. Ya, religius. Sehingga mereka untuk masuk di dalam ruang yang sudah saya sampaikan tadi itu tidak ada persoalan. Tidak ada kendala ya. Oke, Bung Abed. Sama. Bagaimana sih peran dari pemerintah daerah khususnya untuk menjaga ketertiban keamanan ini? Karena penting sekali kita sebagai warga masyarakat membutuhkan keamanan itu. Benar. Kata Pak Soki tadi yang bilang kan bahwasanya itu memang mayoritas kita nih orang Islam bagus. Karena satu sisi juga orang ini untuk berkumpul itu kan udah males karena sosial media. Jadi kalau untuk kumpul di satu misalnya diadakan kegiatan di warga itu tidak efektif. Harusnya memang melalui yang religius tadi. Contohnya diselipkan pesan-pesan. Di pesan-pesan melalui pengurus masjid. Misalnya di dalam khotbah Jumat kayak hari Jumat ini itu bagus. Jangan tolong Pak Ustadz atau begitu kan diselipkan informasi soal informasi, jangan percaya informasi hoax. Yang hoax yang apa ya? Karena sosial media ini memang sekarang menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menyampaikan informasi. Karena di zaman kita tahun 70, 80, 90 itu tidak ada. Saya belum lahir 70, Pak. Belum lahir. Bapak lahir tahun 90. Ya, 90 ke bawah. Yang lebih hebat kan bisa mempengaruhi hukum. Mempengaruhi hukum.
Contohnya aja kan kayak kasus-kasus bumi. Artinya kalau yang booming viral itu cepat ditangani ya. Seperti yang kita pelajari dari kasusnya Ferdi Sambo, kasusnya Mario Dandi, itu kan mempengaruhi hukum. Mempengaruhi hukum kenapa? Restitusi yang diminta oleh netizen dikabulkan. Jadi artinya pertimbangan hakim membuat pertimbangan salah satu barangkali ya. Dan juga saya baca medsos itu viral become justice. Jadi artinya kalau mau cari keadilan itu harus viral. Viral dulu. Ya, viral dulu baru ada keadilan. Nah, itu sekarang. Dan kita berharap di Sumatera Selatan atau khususnya Palembang nggak kayak gitu dong. Nggak dong. Jangan sampai seperti itu. Enforcement law ya. Tetap, apalagi kita sebagai background kita sebagai advokat. Kita advokat semua ya, praktisi hukum semua ya nggak ya? Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa seperti itu. Ya. Oke, bincang kita hari ini sangat menarik sekali. Mudah-mudahan ini menjadi penyampai kepada aparat keamanan bahwa begitu pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan, dan siapa-siapa sih nanti yang berperan di dalam menjaga keamanan itu. Salah satunya di perbincangan kita ini tokoh-tokoh kami ini mengatakan bahwa peran pemuka agama itu sangat sentral sekali. Kami berharap ada penyampaian yang persuasif kepada para tokoh agama agar informasi-informasi yang negatif itu bisa ditangkal dini. Saya Idasril. Ya, Mr. Sogi. Mr. Sogi. Albert. Bung Albert. Kami akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.